Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan membeli atau menjual saham. Setiap keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda, sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan antara fundamental dan teknikal dari saham PT MNC Energy Investments Tbk dengan kode saham IATA. Video ini dibuat pada tanggal 17 Januari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, serta harga penutupan pasar per 15 Januari 2026. Saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk tetap melakukan pengecekan ulang terhadap data yang digunakan, karena selalu ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan maupun penyajian data. Video ini dibuat atas permintaan dari @ramzi_fauzan6649. Mari kita bahas saham ini secara utuh, jujur, dan berimbang, agar kita tidak terjebak pada euforia ataupun ketakutan berlebihan. Gambaran besar saham IATA. Saham IATA adalah contoh yang sangat menarik di pasar modal Indonesia. Dalam waktu relatif singkat, harga sahamnya mengalami kenaikan ratusan persen. Sementara di sisi lain, laporan keuangan menunjukkan kinerja fundamental yang masih penuh tantangan. Inilah alasan mengapa analisa gabungan fundamental dan teknikal menjadi sangat penting. Fundamental akan menjawab, apakah perusahaan ini sehat secara bisnis? Apakah valuasi saat ini masuk akal? Teknikal akan menjawab, apakah waktu masuk dan keluar masih rasional? Apakah harga bergerak karena akumulasi sehat atau spekulasi? Dan justru di saham seperti IATA, ketimpangan antara fundamental dan teknikal menjadi sumber peluang sekaligus resiko terbesar. Analisa fundamental. Profil perusahaan dan sejarah bisnis. PT MNC Energy Investments Tbk merupakan perusahaan yang memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1968 dengan nama awal PT Indonesia Transport and Infrastructure. Pada fase awal pendiriannya, perusahaan bergerak di bidang pengangkutan udara niaga, yang saat itu merupakan sektor strategis dan bernilai tinggi. Namun seiring dengan perubahan zaman, tantangan industri serta dinamika ekonomi nasional dan global, perusahaan melakukan transformasi bisnis secara signifikan. Saat ini, IATA telah beralih menjadi perusahaan induk investasi dengan fokus utama pada sektor pertambangan, khususnya batu bara, serta mulai merambah nikel dan migas. Transformasi ini menempatkan IATA sebagai perusahaan dengan karakter turnaround dan restructuring yang dalam dunia investasi biasanya memiliki dua sisi, potensi pertumbuhan yang besar namun juga resiko fundamental yang tidak kecil. Bagi investor, memahami latar belakang perubahan model bisnis ini sangat penting, karena akan mempengaruhi cara kita menilai kualitas laba, stabilitas arus kas, dan keberlanjutan usaha. Model bisnis dan strategi usaha. Sebagai holding investasi, IATA tidak menghasilkan pendapatan langsung dari aktivitas operasional tunggal, melainkan melalui anak-anak usaha yang bergerak di sektor real. Fokus utama bisnis IATA saat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 segmen besar. Pertama, pertambangan batu bara, yang hingga Q3 2025 masih menjadi kontributor aset dan potensi pendapatan terbesar. Kedua, pertambangan nikel, yang masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan. Ketiga, investasi milia, yang juga masih dalam tahap awal dan lebih bersifat opsi jangka panjang. Model bisnis seperti ini membuat kinerja IATA sangat bergantung pada keberhasilan anak usaha utamanya, terutama di sektor batu bara. Artinya, jika kinerja batubara melemah, maka dampaknya akan sangat terasa pada laporan keuangan konsolidasian. Struktur anak usaha dan kualitas aset. Hingga Q3 2025, struktur anak usaha IATA menunjukkan konsentrasi aset yang cukup jelas. Anak usaha dengan aset terbesar adalah PT Bhakti Coal Resources dengan total aset sekitar $158 dan tingkat kepemilikan 99,33%. Ini menegaskan bahwa nilai intrinsik IATA saat ini sangat bergantung pada bisnis batu bara. Kemudian terdapat PT Bhakti Infrastruktur Utama yang bergerak di jasa pertambangan dan infrastruktur dengan aset sekitar $28. Perusahaan ini berperan sebagai pendukung operasional, bukan sebagai mesin laba utama. Untuk sektor nikel, terdapat PT Bhakti Nickel Resources, namun dengan total aset yang masih sangat kecil, sehingga saat ini lebih tepat dipandang sebagai opsi pertumbuhan jangka panjang, bukan penopang kinerja.
Sementara itu, PT Bakti Migas Resources menjadi pintu masuk IATA ke sektor migas, namun kontribusinya juga belum signifikan. Dari sisi kualitas aset, struktur ini menunjukkan bahwa IATA memiliki aset real, namun diversifikasi pendapatan masih sangat terbatas. Ketergantungan pada satu sektor masih tinggi. Struktur pemegang saham dan kontrol. Komposisi pemegang saham IATA menunjukkan kepemilikan mayoritas yang sangat kuat. Sekitar 48,79% saham dikuasai oleh PT Karya Pasifik Investama dan 18,84% oleh PT MNC Asia Holding Tbk. Artinya, lebih dari 67% saham berada di bawah kendali grup usaha. Implikasi bagi investor retail, keputusan strategis tidak berada di tangan publik, potensi aksi korporasi bisa terjadi kapan saja. Transparansi dan kepentingan minoritas perlu diperhatikan secara ekstra. Namun di sisi lain, keberadaan grup besar juga memberikan dukungan jaringan, pendanaan, dan akses strategis. Analisa valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu valuasi. Per Januari 2026, valuasi IATA menunjukkan angka-angka berikut. PER TTM sekitar 243 kali, PER annualized sekitar 28 kali, PBV 1,94 kali, EV to EBITDA sekitar 30 kali. Earnings yield hanya 0,41%. Dari sudut pandang value investing, angka-angka ini menunjukkan bahwa saham IATA tidak bisa dikategorikan murah. Investor membayar harga yang tinggi untuk laba yang masih sangat kecil. Valuasi seperti ini hanya masuk akal jika laba perusahaan tumbuh sangat agresif dalam waktu dekat atau terjadi perbaikan fundamental yang signifikan. Tanpa pertumbuhan laba yang nyata, valuasi tinggi justru menjadi sumber resiko utama. Profitabilitas dan efisiensi. Dari sisi margin, gross margin sekitar 35%, operating margin sekitar 14%, net margin sekitar 7,5%. Margin ini terlihat cukup baik untuk sektor batubara. Namun ketika kita melihat rasio pengembalian, ROA hanya 0,45%, ROE hanya 0,80%, ROIC sekitar 3,33%. Ini menunjukkan bahwa aset perusahaan besar, tetapi belum mampu menghasilkan laba yang sebanding. Artinya, masalah utama IATA bukan pada harga jual, melainkan efisiensi penggunaan aset dan modal. Pertumbuhan kinerja. Dari sisi pertumbuhan, pendapatan YoY Q3 2025 turun lebih dari 44%, EPS turun lebih dari 71%, net income TTM hanya sekitar 18 miliar rupiah. Ini adalah sinyal yang sangat penting. Harga saham boleh naik, tetapi fundamental justru melemah. Sebagai investor growth, kondisi seperti ini belum memenuhi kriteria saham bertumbuh sehat. Arus kas dan kualitas laba. Arus kas operasi IATA masih positif sekitar 106 miliar rupiah. Namun, free cash flow masih negatif. Capex sangat besar, perusahaan masih membakar kas. Ini menunjukkan bahwa laba akuntansi belum sepenuhnya kualitas tinggi, karena belum menghasilkan kas bersih. Neraca dan resiko keuangan. Dengan debt to equity sekitar 0,55, interest coverage hanya 1,6 kali, kas hanya 5 miliar, dan Altman Z-score sekitar 1,7. IATA berada di zona abu-abu resiko keuangan. Tidak krisis, tetapi juga belum aman. Kesimpulan analisa fundamental. Secara keseluruhan, IATA bukan saham value, belum layak disebut saham growth murni, lebih cocok disebut saham turnaround spekulatif berbasis aset. Saham ini hanya cocok untuk investor agresif dengan disiplin manajemen resiko tinggi. Investor konservatif sebaiknya menunggu perbaikan laba, arus kas positif dan valuasi yang lebih rasional. Analisa teknikal, tren dan momentum. Sekarang kita masuk ke sisi teknikal. Secara weekly, tren besar masih bullish karena harga masih berada di atas rata-rata jangka panjang. Namun, candle-candle terakhir menunjukkan tekanan jual di area atas. Secara daily, harga sudah jauh dari MA20 dan MA50. Momentum sempat berada di area overbought ekstrim. Volume juga menunjukkan tanda-tanda. Kenaikan terakhir tidak didukung volume besar. Ini indikasi buyer exhaustion. Support resistance dan pola harga. Area teknikal penting, resisten kuat di area 190 hingga 200 rupiah. Support pertama di 150 rupiah. Support berikutnya di 120 hingga 130 rupiah. Support ekstrem di 90 hingga 100 rupiah. Secara pola, harga mulai membentuk fase distribusi atau rising wedge yang sering menjadi awal konsolidasi atau koreksi.
Menyatukan fundamental dan teknikal. Inilah bagian terpenting. Fundamental mengatakan, laba turun, arus kas belum sehat, valuasi mahal. Teknikal mengatakan, harga sudah naik terlalu jauh. Momentum mulai melemah, risiko koreksi meningkat. Ketika fundamental dan teknikal sama-sama memberi sinyal risiko, maka probabilitas kesalahan entry sangat tinggi. Skenario dan strategi investor. Investor jangka panjang, IATA belum memenuhi kriteria saham investasi sehat. Perlu menunggu, laba stabil, arus kas positif, valuasi lebih rasional. Trader dan swing trader. Wajib disiplin, jangan mengejar harga, fokus pada support kuat. Cut loss wajib tanpa kompromi. Kesimpulan akhir, saham IATA adalah bukan saham value, belum layak disebut saham growth. Lebih tepat disebut saham momentum berbasis cerita dan aset. Peluang tetap ada, tetapi risiko jauh lebih besar dibanding potensi keuntungan jika masuk di area harga tinggi. Sebagai investor cerdas, tugas kita bukan mencari saham yang ramai, tetapi saham yang rasional, sehat, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan dan tetap rasional.